Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk kita pada Quran surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat yang ke-12 sampai dengan 15. Ayat yang ke-12, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa innakatsu aymanuhum min ba'di ahdihim wa ta'anu fi dinikum faqatilu a'immatal kufr innahum la aymana lahum la'allahum yantahun. Jika mereka merusak sumpah janjinya sesudah mereka berjanji dan mereka mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu. Karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya agar supaya mereka berhenti. Tafsir ayat yang ke-12, Allah Ta'ala berfirman setelah menjelaskan bahwa orang-orang musyrikin yang berada dalam perjanjian, jika mereka tetap memegang teguh perjanjian mereka, maka penuhilah perjanjian tersebut. Wa innakatsu aymanahum min ba'di ahdihim. Jika mereka merusak sumpah janjinya sesudah mereka berjanji, yakni mereka melanggarnya dan membatalkannya, lalu mereka memerangimu dan membantu memerangimu, atau mengurangi isi perjanjianmu, wa ta'anu fi dinikum, dan mereka mencerca agamamu, yakni mencelanya dan menghinakannya. Termasuk dalam hal ini adalah semua cercaan yang ditujukan kepada agama atau kepada Al-Quran. Faqatilu a'immatal kufr, maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu, yakni para pembesarnya, para pemuka yang mencerca agama Allah, yang membantu agama setan. Mereka disebut secara khusus karena besarnya kejahatan mereka dan karena selain mereka hanyalah pengikut, serta untuk menunjukkan bahwa barang siapa mencerca agama dan menentang untuk menolaknya, maka dia termasuk pemimpin kekufuran. Innahum la aymana lahum, karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya, yakni tiada perjanjian yang selalu mereka pegang teguh, tetapi sebaliknya mereka selalu membatalkannya dan mengkhianatinya tanpa bisa dipercaya. La'allahum, agar supaya mereka, karena kamu memeranginya, yang tahun berhenti dari mencerca agamamu dan mungkin memeluknya. Ayat yang ke-13, wa adzanu minallah wa rasuli ilan nasi yaumal hajjil akbari annallaha bari'um minal musyrikin. Ala tuqatiluna qauman nakatsu aymanahum wa hammu bi ikhrajir rasul wa hum bada'uhum awwala marrah. Atakhsawnahum fallahu haqqu an takhsawhu in kuntum mu'minin. Mengapa kamu tidak memerangi orang-orang yang merusak sumpah janjinya? Padahal mereka telah keras kemauannya untuk mengusir Rasul, dan merekalah yang pertama kali memulai memerangi kamu. Mengapa kamu takut kepada mereka? Padahal Allah lah yang berhak untuk kamu takuti, jika kamu benar-benar orang yang beriman. Tafsir ayat yang ke-13. Kemudian Allah mendorong dan memacu orang-orang mukmin agar memerangi mereka dengan menyinggung sifat-sifat musuh yang mengharuskan agar mereka diperangi. Ala tuqatilu qauman nakatsu aymanahum wa hammu bi ikhrajir rasul. Mengapa kamu tidak memerangi orang-orang yang merusak sumpah janjinya, padahal mereka telah keras kemauannya untuk mengusir Rasul, yang seharusnya dihormati, dihargai, dan dimuliakan,
Tapi mereka hendak mengusirnya dan mengeluarkannya dari tanah kelahirannya, dan berusaha untuk itu sekuat tenaga. Wahum bada'ukum awwala marrah. Dan merekalah yang pertama kali memulai memerangi kamu, yang mana mereka membatalkan perjanjian dan membantu orang lain memerangimu, di mana hal itu ketika Quraisy, sementara mereka masih terikat perjanjian damai, membantu Bani Bakar, sekutu mereka, memerangi Bani Khuza'ah, sekutu Rasulullah SAW. Orang-orang Quraisy berperang bersama Bani Bakar sebagaimana hal itu dijelaskan oleh buku-buku sirah. Atakhsawnahum, mengapa kamu takut kepada mereka sehingga kamu enggan memerangi mereka? Fallahu haqqu an takhsawhu in kuntum mu'minin. Padahal Allah lah yang berhak untuk kamu takuti jika kamu benar-benar orang yang beriman. Allah memerintahkanmu agar memerangi mereka. Dia sangat menekankan hal itu atasmu. Jika kamu adalah orang yang beriman, maka laksanakan perintah Allah dan janganlah kamu takut kepada mereka sehingga kamu meninggalkan perintah Allah. Ayat yang ke-14, qatiluhum yu'adzibuhumullah bi'aidikum wa yukhzihim wa yansurukum alaihim wa yasfi sudura qaumin mu'minin. Perangilah mereka, niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraan tangan-tanganmu, dan Allah akan menghinakan mereka dan menolong kamu atas mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman. Tafsir ayat yang ke-14. Kemudian, Allah memerintahkan orang-orang mukmin agar memerangi mereka dan menjelaskan manfaat yang timbul akibat perang dengan mereka. Semua itu adalah dorongan dan lecutan bagi orang-orang yang beriman agar mau memerangi mereka. Dia berfirman, qatiluhum yu'adzibuhumullahu biyadikum. Perangilah mereka, niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraan tangan-tanganmu, dengan pembunuhan, wa yukhzihim, dan Allah akan menghinakan mereka jika Allah memenangkanmu atas mereka. Mereka adalah musuh yang memang hendak menghinakan diri mereka sendiri dan berusaha untuk itu. Wa yansurukum alaihim, dan menolong kamu atas mereka. Ini adalah janji dan berita gembira dari Allah yang telah Dia wujudkan. Wa yasfi sudura qaumin mu'minin, serta melegakan hati orang-orang yang beriman. Ayat yang ke-15, wa yudhib ghaidha qulubihim wa yatubullahu ala ma yasha wallahu alimun hakim. Dan menghilangkan panas hati orang-orang mukmin, dan Allah menerima taubat orang yang dikehendakinya. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Tafsir ayat yang ke-15. Wa yudhib ghaidha qulubihim, dan menghilangkan panas hati orang-orang mukmin, karena di hati orang-orang mukmin terdapat kebencian dan permusuhan terhadap mereka, yang mana memerangi dan membunuh mereka berarti obat bagi kesedihan dan kecemasan yang ada di dalam hati orang-orang mukmin, dan penghilang bagi kebencian yang ada di dalam hati mereka. Karena mereka melihat musuh-musuh itu adalah orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, berusaha memadamkan cahaya Allah. Ini menunjukkan kecintaan Allah kepada orang-orang yang beriman dan perhatiannya terhadap keadaan mereka, sehingga Dia menjadikan di antara maksud tujuan syariatnya adalah mengobati apa yang ada di dalam hati mereka dan meredam kemarahan mereka. Kemudian Allah berfirman, wa yatubullahu ala may yasha, dan Allah menerima taubat orang yang dikehendakinya dari kalangan orang-orang yang memerangi itu, dengan memberi mereka taufik untuk masuk Islam, menghiasinya di dalam hati mereka, dan menjadikan kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan dibenci oleh hati mereka. Wallahu alimun hakim. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Allah meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Dia mengetahui orang yang layak dengan iman, lalu Dia menunjukkannya kepadanya, dan siapa yang tidak layak, maka Dia membiarkannya dalam kesesatan dan kejahatannya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.